kita melakukan mungkin tidak dalam kehidupan setahunan ini belum pernah bertemu dengan orang buruk sampai kita. Tapi di bulan suci Ramadan dia mengajarkan kita bersamaan untuk tumbuh kepedulian kita kepada orang lain, untuk tumbuh rasa cinta kita kepada orang lain dalam kehidupan. Sebab baginda Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita ketika ke awal keberadaan baginda Rasulullah SAW di Madinah. Beliau sampaikan sebuah hadis. Apa bunyi hadis tersebut? Afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan orang. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wassallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam ketika orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Di dalam hadis ini bukan hanya afsus salam, tebarkan salam. Maka sunnah kita mestinya ketika kita duduk di majelis seperti ini, ketemu dengan teman di sebelah, ya tegur sapa. Jangan muka kita lurus terus. Kita ini kebanyakan kapan datang untuk berbuka, waktu datang Allahumma laqas sumtu, baru muncul orangnya. Padahal mestinya sebelumnya silaturahmi kita, senyum dengan orang itu merupakan pahala. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antaka akhaka biwajhin talqin. Jangan kau hina perbuatan yang remeh sepele walau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan muka yang manis. Dan ciri penghuni sorga, wajhun malih, wajahnya adalah wajah yang ceria. Jadi ketika datang waktu berbuka, ketemulah dengan saudara-saudara kita. Setahunan kita belum pernah bertemu. Mungkin hanya ini hari saja kita bertemu, sebab besok sudah berganti orang lain. Ya salam kanan kiri, tegur sapa, assalamualaikum, apa kabar saudaraku. Itu Allah mengajarkan kita untuk bagus, untuk hidup berdampingan dengan orang lain dengan baik di dalam kehidupan, untuk peduli dengan orang lain supaya tumbuh silaturahim. 1 bulan diajarkan kita untuk silaturahim. Maka jangan sampai kita meninggalkan pelajaran yang terbaik. Bukan hanya puasa, nahan lapar haus saja, enggak. Banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan supaya nanti kita keluar dari Ramadan la'allakum tattaqun, betul-betul kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tadi sudah disebutkan apa orang bertakwa. Wajhun malih, wajahnya ceria, senyum dengan orang, jangan pelit untuk senyum. Sudah pelit duit, pelit senyuman pulang. Nah, ada ciri penghuni sorga kalau orang malas untuk tersenyum dengan orang lain, berat untuk tersenyum dengan orang lain, bukan ciri penghuni sorga. Sebab ciri penghuni sorga, wajhun malih, wajahnya wajah yang ceria. Lisanun fasih, lisannya adalah lisan orang yang baik, bicara tutur katanya baik, menenangkan, menenteramkan, memberi manfaat bagi orang lain. Qalbun taqiyun, artinya orang bertakwa, begitu mendapatkan nasihat, gampang masuk ke dalam hatinya, gampang berubah di dalam segala sikap dan perbuatan di dalam hidupnya. Kemudian yadun sakhiyun, tangannya adalah tangan orang yang dermawan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan hanya kita berpuasa, tapi kita menghidupkan sunnah baginda Rasul supaya tumbuh silaturahim di dalam kehidupan kita. Sebab kata baginda Rasul, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim itu. Hari ini kita menyambung silaturahim, bukan hanya buka puasa, bukan hanya puasa, bukan hanya buka puasa, tapi menyambung silaturahim dengan orang-orang yang belum pernah kita temui di dalam kehidupan kita. Saya yakin setahunan ini belum pernah ketemu dengan yang di sebelah. Kecuali teman yang dibawa dari rumah, itu hari-hari ketemu. Tapi kalau ketemu dengan teman di pasar, kadang-kadang ada yang dari Tenggarong, ada yang dari Sengata,
Ada yang dari sangkuliran dari tempat yang lain tiba-tiba muncul di sini, lalu tumbuh silaturahim, tukar handphone, nanya siapa nama, tukar handphone. Suatu saat ada urusan bisnis datang, nyaman. Makanya dikatakan kalau ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, sambungkan silaturahim. Apa maksudnya Pak Ustadz diluaskan rezeki? Hari ini gara-gara silaturahim, seandainya kita berbuka di rumah, tentu kita tidak akan mungkin mendapatkan yang plastik-plastik itu. Plus ada minumannya lagi. Tak mungkin kita bisa mendapatkan itu. Bukan hanya itu saja, tapi kebersamaan kita di dalam berbuka itu menumbuhkan rasa senang, rasa bahagia. Semakin banyak tumbuh rasa senang dan rasa bahagia, semakin bagus, semakin menyehatkan orang tersebut. Di banyak manfaat kita berbuka, bukan hanya silaturahim aja. Maka penting bagi kita untuk menumbuhkan terus perasaan kebersamaan ini, silaturahim ini harus dipupuk dan dibina terus. Sebab baginda Rasul memang merintahkan kita. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga, nggak ada jalan cerita. Tidak ada kenikmatan ketika orang itu dalam keadaan sendirian. Senang saja dia tidak akan pernah bahagia, apalagi dalam keadaan menderita. Tapi orang dalam keadaan menderita saja, sakit saja, bila banyak teman yang mengunjunginya, bila banyak teman yang mengucapkan doa untuknya, itu perasaan senang itu berbeda dengan orang yang sakit sendirian. Senang pun demikian, Pak. Kalau ada orang senang dan bahagia, lalu dia bisa membagi kesenangan dan kebahagiaan kepada orang lain, bukankah kesenangan dia akan bertambah? Satu, karena dia bahagia dan senang. Yang kedua, karena dia senang melihat orang lain, dia mampu untuk sedikit memasukkan kesenangan dan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Kadang-kadang pada saat kita bahagia, lalu kita melihat orang bahagia, berbeda rasa bahagia. Kadang-kadang boleh jadi kebahagiaan manakala kita melihat orang berbahagia, itu kadang-kadang lebih besar daripada perasaan bahagia yang kita miliki sendiri. Maka jangan dikurangkan. Hidupkan dan tumbuhkan terus silaturahim ini. Kalau ingin satu menjadi penghuni sorga, sebab kata baginda Rasul, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kita akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Kenapa bisa selamat? 4 hal kita kerjakan. Satu, tebarkan salam. Setiap ketemu dengan orang, siapapun dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berhenti untuk mengucapkannya. Satu. Yang kedua, wa'at ta'am, beri makan orang. Termasuk di bulan suci Ramadan, man aftara shaiman, barang siapa membukakan satu orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Makanya wa'at ta'am, beri makan orang. Ada orang masuk surga bukan karena sholat, bukan karena banyak amal sholat ibadahnya, bukan, tapi karena banyak perbuatan baiknya kepada orang. Kadang-kadang orang itu lebih cepat untuk masuk surga daripada orang yang hanya beribadah saja lalu tidak peduli dengan orang lain. Bahkan apa kata Allah? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba bila hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah sampai meletakkan pertolongannya, disisipkan pada bagaimana kita bisa menolong orang lain. Kalau semakin kita banyak menolong orang, semakin banyak kita mengharapkan pertolongan Allah. Tapi kalau ada orang tidak menolong orang, jangan berharap Allah akan menolong dia. Apa kata Allah? Si fulan saja kau tidak menolong, lalu kau minta pertolongan kepada diriku. Ya, afsus salam wa at'imus ta'am wasilul arham, sambungkan terus silaturahim. Orang putuskan, sambungkan terus. Orang putuskan, sambungkan terus. Pak Ustadz, aku ucapkan salam dengan tetangga, dia tidak balas, bahkan dia cemburut denganku. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Besok ketemu, ucapkan salam lagi. Dia buang muka Pak Ustadz, besok salam lagi. Sampai kapan Pak Ustadz? Dia buang terus muka sampai dia pingsan dengan senyuman kita. Pokoknya salam terus.
Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, kalaupun orang lain berhenti untuk berbuat baik kepada diri kita. Sebab kita berbuat baik bukan untuk orang, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir tadi, wassallu bil lail wan nasu niyam. Berbanyak untuk melakukan salat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam. Maka mudah-mudahan kita bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih berarti pada diri kita, bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan akan semakin tumbuh kebersamaan kita di dalam berbuka, di dalam sholat tarawih, di dalam zakat. Itu semua mengandung nilai-nilai ajaran agar kehidupan kebersamaan itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang hidup dalam keadaan sendirian. Orang mukmin yang hidup dengan orang lain lalu bersabar dengan apapun yang ditimpakan oleh orang lain kepada dirinya lebih baik daripada orang mukmin yang cuma hidup di dalam kesendiriannya dan dia tidak ingin berhadapan dengan segala hal daripada orang lain di dalam hidupnya. Lebih dicintai oleh Allah orang mukmin yang kuat di dalam kehidupannya sehingga bersabar dengan apapun yang terjadi di dalam hidup. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, aku tidak peduli. Sesungguhnya sabar dan syukur adalah dua kendaraan yang akan mengantarkan aku kepada Allah. Maka aku tidak peduli, kata Umar bin Khattab, dengan kendaraan mana yang kupakai. Apakah aku harus bersyukur, apakah aku harus bersabar. Yang penting aku sampai kepada Allah. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita nikmat di dalam hidup, nikmat kebersamaan, nikmat di bulan suci Ramadan, nikmat sholat, nikmat ibadah, nikmat kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus ada, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Allah mengajarkan 1 bulan, tapi setelahnya itu harus tetap bertahan sampai kapanpun kebersamaan ini, sebab sesungguhnya berkah itu karena kebersamaan. Ini saja yang bisa disampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melakukan tausiah menjelang berbuka yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Muhammad Tiaga Sami. Semoga kita dapat mengambil pikiran dan manfaat dari isi tausiah beliau. Selanjutnya dilanjut dengan zikir dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Ismail Rahim SID kepada beliau. Allah
Ada aja. Masuk Pak? Belum 2 menit lagi. Iya. Yang lebih 2 menit lagi. Masih lagi. Sudah masuk Pak. Sudah masuk. 23. Sudah 3 jadi tambah dari 21 jadi 23. Oh gitu. Plus minusnya berarti. Ya supaya jangan sampai orang salah-salah. Ya betul. Jaga itu aja sebulan puasa dia aja. Soalnya kalau masuk 21 masuk. Ayo masuk. Jadi biar aja 2 menit. Dan cara gambar seluruh sama Rinda aja dulu. Rally ke Raja Darussalam kan kita. Ini pakai Raja Darussalam dulu. Raja Darussalam dulu. Daerah sini kalau pada aja karena makanya buat masjid buat di Masa masjid apa tinggi apa? aku jarang buat di masjid aku aja aja buat padahal sudah masuk udah kita baca nama sudah masuk ini masuk Ya, ini 59 detik nih. jam-jam kurang berbeda-beda Ini sama kan jam seperti dunia memang 18.22 kalau sudah sama berarti jamnya. kalau masuk jam dunia kayak ini kalau menitnya Mekah dan ada lagi Di mana? di LDS Samarinda.